Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa sampai hari ini merasakan nikmatnya hidup, merasakan nikmatnya iman dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bersama Bapak, yaitu Bapak Mahrus Ali, terkait dengan materi dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang hari ini materi tersebut adalah materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam materi, ada motivasi, kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi berguna bagi kita untuk kita agar senantiasa semangat dalam melakukan pembelajaran dimanapun, kapanpun. Oke, apa itu kata motivasinya? Coba lihat di slide ada. Kata motivasinya adalah siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, itu adalah kata motivasi bagi kita semua. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan bisa mencapainya. Baik, itu adalah kata-kata motivasi bagi kalian semua, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar, senantiasa mencari ilmu apapun yang itu pastinya berguna bagi kita nanti di kehidupan yang akan datang. Baik, lanjut. Sebelum kepada pembelajaran, kita akan membahas apa sih kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu faktor-faktor kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia. Kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia. Itu kompetensi dasarnya. Sekarang tujuan pembelajarannya apa? Oke, lihat di slide ada. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, atau tujuan pembelajarannya adalah selanjutnya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia. Yang ketiga, meyakini bahwa kemunduran peradaban Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Dan yang terakhir, dari tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui adalah mewaspadai secara bijaksana terhadap segala penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar kita. Baik, itulah kompetensi dasar yang harus kita ketahui dan harus kita pahami, dan juga tujuan-tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas sekarang. Oke, ke slide selanjutnya kita akan bertadabur terlebih dahulu. Oke, anak-anakku sekalian, bertadabur melalui gambar yang akan kita lihat di slide. Yang pertama, ada gambar orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Dan yang kedua adalah ada gambar mengenai konflik peperangan yang memang sering terjadi di belahan bagian dunia, timur maupun barat. Yang ketiga yaitu aktivitas manusia modern yang disibukkan dengan berbagai macam teknologinya. Dan yang terakhir adalah mengenai gambar lemahnya ekonomi. Baik, tujuannya apa kita bertadabur melalui gambar-gambar tersebut? Tujuannya adalah ini. Silahkan kalian persiapkan alat tulis dan buku kalian. Amati keempat gambar ini berikut dan kemudian jelaskan makna yang terkandung terkait dengan tema materi yang akan kita bahas, yaitu kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia, atau faktor-faktor kemunduran peradaban Islam yang ada di dunia. Silakan kalian kaitkan, definisikan, jelaskan, ataupun deskripsikan gambar-gambar tersebut terkait dengan materi yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya ada seorang tokoh muslim berkaliber dunia asal Mesir yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh pernah berpendapat bahwasannya, saya lebih melihat nilai-nilai Islam itu teraplikasikan di Eropa, tapi kalau orang-orang Islam saya lebih banyak melihatnya di negeri-negeri Arab. Hal ini menunjukkan terjadinya kontradiksi antara pengamalan ajaran Islam dengan keyakinan menganut Islam yang ada di dunia. Mengapa terjadinya kontradiksi? Selanjutnya, mengapa terjadinya kontradiksi? Seorang ulama asal Indonesia yang ada tepatnya di Pulau Kalimantan, yaitu Syekh Basuni, pernah berkirim surat kepada salah satu murid dari Syekh Muhammad Abduh ini yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Surat itu berisi pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Di slide sudah terpampang dengan jelas. Pertanyaannya adalah, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Mengapa, kata Syekh Basuni kepada Muhammad Rashid Ridho, mengapa muslim terbelakang sekarang dan umat selain muslim itu lebih maju dibandingkan umat muslim? Nah, Syekh Muhammad Rashid Ridho menjawab pertanyaan tersebut di dalam sebuah karya beliau yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Judul bukunya percis seperti apa yang ditanyakan oleh Syekh Basuni kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho. Inti dari jawabannya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho memberi penjelasan bahwa
Islam mundur karena umatnya salah satunya adalah meninggalkan ajaran-ajarannya. Islam mundur karena umatnya meninggalkan ajarannya. Sedangkan Barat maju itu disebabkan mereka meninggalkan ajarannya. Nah, secara tidak langsung orang-orang Barat meninggalkan ajaran-ajarannya. Secara tidak sadar mereka mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran-ajaran umat Islam. Salah satu contoh sederhananya adalah mengenai tentang thaharah ataupun kebersihan. Kita bisa survei, lihat di YouTube ataupun di media massa ataupun di buku, silakan. Tingkat kebersihan persentasenya lebih tinggi di dunia belahan bagian barat. Contohnya, kita ambil satu negara yaitu Jepang. Luar biasa. Jepang adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kebersihan. Padahal mayoritas orang-orang Jepang adalah orang-orang non-muslim. Kita lihat, berkaca muhasabah kepada negara kita sendiri. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia terbesar. Tapi apakah nilai-nilai pengaplikasian ajaran Islamnya sesuai? Tidak, masih belum seperti itu. Kita bisa lihat sampah masih berserakan, orang yang membuang sampah dengan sembarangan masih banyak sekarang. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus banyak belajar lagi mengenai ajaran-ajaran Islam agar kita punya nilai-nilai Islam yang menjadi prinsip hidup yang menjadikan kehidupan kita lebih terarah dan teratur. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Apa saja sih faktor-faktor tersebut? Akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah akibat jauhnya umat Islam dari ajaran Kitabullah dan Sunnah. Kitabullah yaitu Al-Quran, As-Sunnah adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah taklid. Banyak dari golongan umat Islam juga sering ikut-ikutan, dalam artian ada yang viral di sana sini ikut-ikutan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam yang ada terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah terjadinya perpecahan di dalam kalangan umat Islam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah adanya pertempuran antara hak dan yang batil. Baik, inilah keempat faktor. Meskipun banyak sekali faktor-faktor yang lainnya, tapi kita akan bahas keempat faktor ini. Yang pertama sudah disebutkan sampai yang keempat tadi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Ini faktor pertama yang menyebabkan peradaban umat Islam mundur di dunia. Baik, dalam sebuah hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kita bisa di sini lihat di slide, akan Bapak bacakan. Kalian perhatikan slide-nya. Hadisnya seperti ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya khirabun minal huda ulama'uhum syarrun min tahti adimis sima min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu rawahul Bukhari. Apa isi kandungannya dari hadis yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak bacakan tadi? Baik, bisa kalian lihat di slide juga. Artinya dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda,
akan datang kepada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid mereka ramai, akan tetapi sepi dari petunjuk. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit, kata Nabi Muhammad SAW. Darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memang mengakibatkan umat Islam, peradaban Islam itu mundur di dunia. Salah satunya terdapat di dalam hadis ini. Baik, yang pertama, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Contohnya, sekarang kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri bahwasanya Al-Quran sudah tidak lagi diminati untuk dibaca. Kita bisa lihat, mungkin kita kalau introspeksi diri hanya bulan suci Ramadan saja, Al-Quran sangat marak sekali dibaca oleh orang. Tapi di luar dari itu kita lihat Al-Quran menjadi pajangan belaka. Jangankan kita mentadaburi, istilahnya menguak isi yang termaktub di dalam bacaan-bacaan Al-Quran, membacanya pun luar biasa, sungguh berat sekali. Dan yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, masjid mereka ramai, akan tetapi sepi dari petunjuk. Sekarang masjid di lingkungan kita, apalagi di lingkungan perkotaan, itu bukan hal yang tidak bisa kita temui. Banyak sekali masjid yang kita temui sekarang. Sekian kilometer ada masjid, sekian meter ada masjid, di desa, di kota, dan lain sebagainya. Tapi apa yang realita di lapangan yang ditemui adalah masjid ramai tapi sepi dari petunjuk, dalam artian mereka yang ingin beribadah kepada masjid. Kita bisa lihat, presentasikan dalam satu RT saja berapa orang yang pergi ke masjid. Dalam satu kampung berapa orang yang pergi ke masjid untuk berjamaah. Berjamaah pun kita bisa hitung 1, 2, 3 sampai mungkin 10 orang yang berangkat. Nah, apalagi dalam kajian-kajian agama yang sering diadakan di masjid-masjid tertentu seperti itu. Berapa orang yang berminat untuk istilahnya masuk ke dalam, mengikuti ke dalam kajian-kajian tersebut. Kata Nabi, masjid mereka ramai tapi sepi dari petunjuk. Yang terakhir adalah banyak dari ulama-ulama mereka sejelek-jeleknya manusia di kolong langit. Ini fitnah di akhir zaman, kata Nabi, darinya keluar fitnah dan mereka fitnah tersebut kembali ke diri mereka sendiri. Banyak sekarang kita lihat di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, YouTube, ataupun media sosial yang lainnya, bahkan di channel-channel TV, banyak sekali orang yang notabene adalah punya titel ulama, punya titel istilahnya orang yang berilmu, tafakuh fiddin, faham terhadap agama, tapi apa yang dia lontarkan, cacian, makian, memecah belah umat, yang menjadikan dia fitnah di sana sini. Akhirnya apa? Fitnah tersebut kembali kepada dirinya sendiri, memadaratkan dirinya sendiri. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Yang didapatkan oleh dia adalah keresahan-keresahan ataupun keburukan-keburukan yang kembali ke dalam dirinya. Maka dari itu kita harus banyak sekali belajar bahwasanya Islam tidak tidak menolak perbedaan, tapi Islam menolak perpecahan. Awas ya, Islam tidak menolak perbedaan, tapi Islam menolak sekali akan perpecahan-perpecahan. Baik, selanjutnya faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam yang kedua adalah adanya taklid. Tapi sebelum itu kita merujuk kepada survei yang memang dilakukan salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta, yaitu PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta. Nah, perguruan tinggi ini melakukan survei
terkait dengan faktor yang pertama yang menyebabkan peradaban umat Islam itu mundur di dunia, yaitu menjauhnya umat-umat Islam dari ajaran kitabullah dan as-sunnah. Ini buktinya. Yang pertama, menurut survei, Muslim Indonesia, bisa dilihat di slide, Muslim Indonesia terbanyak di dunia, 70% belum bisa membaca Al-Quran. 70% belum bisa membaca Al-Quran. Ini menurut survei salah satu pendidikan ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta. Nah, sisanya berapa persen? 30%. Itu pun 30% dibagi lagi menjadi 20-10%. 20% bisa membaca Al-Quran tapi belum bisa yang namanya mentadaburi apa yang menjadi isi dari kandungan Al-Quran. 10 lagi bisa membaca Al-Quran dan bisa juga menghafal ataupun paham isi dari kandungan Al-Quran. Nah, inilah bukti bahwasanya umat yang memang Islam terbesar di dunia, Indonesia, ini menjadikan barometer bahwasanya Islam terbesar pun ini ternyata masih jauh sekali akan kitabullah ataupun Al-Quran. Membacanya pun sudah luar biasa sulit, apalagi mentadaburi Al-Quran, isi dari kandungan Al-Quran seperti itu. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah taklid. Akibatnya apa? Kita jauh dari ajaran kitabullah dan as-sunnah. Oleh karenanya umat tidak punya nilai Islam atau prinsip-prinsip Islam yang memang itu menjadikan bagian hidup, yang menjadikan pedoman hidup bagi orang Islam. Lantas apa yang akan terjadi? Boleh kita lihat, akhirnya mereka yang lakukan adalah mencari nilai dari orang lain, orang-orang asing yang tidak dikenal oleh kita. Malah produk-produk mereka istilahnya banyak sekali ditiru oleh kita, padahal secara tidak langsung itu tidak sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain, akibatnya adalah ikut-ikutan. Nah, hasilnya apa? Bisa kita lihat. Yang pertama, judi. Yang kedua, mabuk-mabukan. Yang ketiga, mereka membuat kumpulan seperti geng motor dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah foya-foya. Nah, inilah contoh ketika kita jauh dari ajaran-ajaran Islam. Bahwasanya ketika ajaran Islam kita pelajari dengan seksama dan menjadikan itu sebuah prinsip hidup, insya Allah contoh-contoh seperti yang di bawah ini kita akan terhindar dari semua itu. Karena apa? Karena mempelajari agama Islam itu fardu ain hukumnya. Fardu ain itu wajib bagi seluruh umat Islam, wajib bagi seluruh umat Islam. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, fardu kifayah kalau ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang menyebabkan umat Islam atau peradaban Islam itu mundur, yaitu terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, di sini bisa kita lihat di slide. Kita tidak bisa pungkiri banyak sekali di lingkungan kita banyak organisasi-organisasi, banyak juga partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat Islam sekarang tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan, fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu dan yang lain membutuhkan gerakan yang lain. Di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan mengenai perpecahan di kalangan umat Islam dari Abdullah bin Umar. Ini hadisnya akan Bapak bacakan, kalian silakan perhatikan bacaannya. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah wa tafarraqat ummati ala 73 millah kulluhum finnar
illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sunan Tirmidzi raqmun 2526. Oke, lihat, kita akan membahas apa isi kandungannya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaum Bani Israel itu terpecah menjadi 72 bagian atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan itu? Ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa wahai Rasulullah yang satu itu? Nabi SAW menjawab, golongan itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada semua perbuatan yang telah aku lakukan serta semua perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku. Sunan Tirmidzi nomor 2565. Nah, bahwasanya perpecahan umat Islam yang akan terjadi di akhir zaman itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya umat Islam akan terbagi menjadi 73 bagian atau 73 golongan, dan satu akan masuk surga, yang lainnya akan masuk neraka. Siapa orangnya? Yaitu yang senantiasa memegang teguh sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong terhadap umat-umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini faktor yang ketiga, yaitu terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah adanya pertempuran antara hak dan yang batil. Oke, di sini musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara, berasal dari golongan, macam-macam golongan, yang diantaranya pertama adalah ateis, terus Yahudi, Nasrani, dan munafikin. Nah, mereka inilah nantinya bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan atau konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan psikologi sekalipun. Untuk apa tujuannya? Pada akhirnya dengan seluruh sarana itu umat Islam digiring menjadi kelompok yang tertindas pada saat umat ini merasakan berada pada titik yang sangat bawah di dalam kehidupan, kehilangan kepercayaan diri. Saat itulah mereka punya peluang untuk dimurtadkan. Banyak orang miskin, fakir miskin dibujuk rayu oleh orang-orang non-muslim, akhirnya apa? Rela menggadaikan keimanannya demi sebuah seonggok harta. Nah, inilah makanya umat Islam sangat dipentingkan sekali dari segi harta juga untuk perjuangan dakwah Islam. Jadi kita harus konsentrasi terhadap akhirat, tapi jangan lupakan dunia, karena dunia adalah tempat bekal kita untuk nanti di akhirat. Nah, perang pemikiran ternyata merupakan langkah pertama yang utama dalam pertempuran antara hak dan yang batil. Di dalam Islam dikatakan dengan ghazwatul fikr atau perang pemikiran. Nah, inilah keempat faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam yang ada di dunia. Baik, sekian di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, baik itu untuk anak-anakku, baik itu untuk bapak tersendiri. Kita belajar bersama agar senantiasa tidak jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Untuk terakhir kalinya ada pesan yang disampaikan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid, bahwasanya agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Seperti yang dikutip ayat di muqaddimah Bapak tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dalam tali Allah, dalam jalan Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Yang dilarang adalah bercerai-berai.
bukan perbedaannya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.